Di video ini kita akan mempelajari energi listrik dan daya listrik. Nah, sebelum kita ke energi dan daya listrik, mari kita pelajari mengapa suatu bola lampu jika kita rangkaikan dengan sumber tegangan dapat menyala. Ya. Nah, mari kita rangkaikan bola lampu ke suatu sumber tegangan. Nah, misalkan ini adalah bola lampu, di mana bola lampu akan terdapat komponen yang namanya filamen. Ya, yang berwarna putih ini, dimana ini adalah filamen, dimana filamen itu adalah sesuatu yang bentuknya seperti benang, ya, jadi sangat tipis. Dimana filamen ini terbuat dari tungsten, ya, material yang namanya tungsten. Dimana tungsten itu adalah material yang titik cairnya sangat tinggi, ya, hanya akan mencair pada suhu 4000 derajat Celcius ataupun lebih. Nah, maka pada saat kita rangkaikan bola lampu dengan sumber tegangan, maka bola lampu tersebut akan menyala. Nah, mengapa? Di sini saya akan terangkan. Di mana di sini adalah kutub positif, ini adalah kutub negatif. Tentu saja muatan negatif itu akan sangat ingin ke positif, ya. Jadi elektron itu akan sangat ingin ke positif. Yang mengalir itu adalah elektron, ya. Yang sebenarnya yang mengalir itu adalah elektron, karena massa dari elektron itu sangat kecil dibandingkan dengan proton maupun neutron. Jadi karena muatan negatif dan muatan positif akan saling tarik menarik, maka elektron itu akan mengalir, ya, mengalir sepanjang kabel ini dan akan mengalir ke filamen. Nah, kita ketahui bahwa di bab sebelumnya, ya, di bab sebelumnya, di subbab sebelumnya, kita ketahui bahwa hambatan itu akan berbanding lurus dengan hambatan jenis, berbanding lurus dengan panjangnya jak penghantar, dan berbanding terbalik dengan luas penampang, di mana filamen itu adalah benda yang seperti benang, jadi luas penampangnya sangat kecil. Pada saat luas penampangnya sangat kecil, tentu saja hambatannya itu akan sangat besar. Jadi hambatan pada rangkaian tersebut itu adalah filamen, ya, itu adalah di filamen ini. Jadi bayangkan di sini sumber tegangan tersebut itu bagaikan pompa, jadi akan dipompakan elektron-elektron. Ya, jadi elektron-elektron tersebut akan mengalir pada kabel. Lalu akan terdapat sebuah tempat di mana itu adalah tungsten yang hambatannya sangat besar, ya, atau kita dapat analogikan jalannya itu sangat sempit. Jadi elektron-elektron tersebut tentu saja akan saling dorong-mendorong dan bertumbukan pada hambatan tersebut. Dan tentu saja suhu dari filamen tersebut akan meningkat, ya, suhu dari filamen tersebut akan meningkat karena di sini akan terdapat saling tumbuk-menumbuk antara elektron, ya, karena hambatannya itu sangat besar. Nah, maka di sini suhunya akan meningkat hingga 2200 derajat Celcius, ya. Jadi suhu filamen tungsten itu akan meningkat hingga 2200 derajat Celcius. Lalu di bab sebelumnya, ya, di bab suhu dengan kalor, kita telah ketahui bahwa suatu benda yang suhunya lebih dari 0 Kelvin akan memancarkan radiasi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Lalu pada saat suhunya sangat tinggi, maka gelombang elektromagnetik yang diradiasikan itu berupa cahaya tampak, ya, sama seperti matahari. Di mana suhu matahari itu sangat panas, ya, jadi akan meradiasikan gelombang elektromagnetik dalam bentuk cahaya tampak. Jadi di sini filamen tersebut akan menyala, ya, akan menyala dan akan menjadi terang. Nah, itu adalah cara kerja bola lampu. Lalu setelah itu elektron-elektron yang melewati filamen tersebut akan kehilangan energinya, ya, akan kehilangan energinya dan akan dipompa kembali. Jadi di sini akan terdapat arus elektron, yang akan menerangi atau akan menghidupkan bola lampu tersebut. Nah, itu adalah cara kerja bola lampu, ya. Semoga kalian mengerti. Nah, setelah itu mari kita ke konsep energi listrik. Ya, mari kita ke konsep energi listrik. Nah, apakah energi listrik tersebut? Nah, untuk mengerti energi listrik, kita perlu mengerti apa itu tegangan. Di mana tegangan itu adalah energi listrik per muatan, ya, energi per muatan. Di mana satuannya itu adalah joule per coulomb.
Di mana kita ketahui bahwa satu kolom itu sama dengan 6,25 dikalikan 10 pangkat 18 elektron. Jadi akan terdapat sangat banyak elektron. Nah, sekarang mari kita analogikan rangkaian tersebut sebagai berikut. Ya, mari kita analogikan rangkaian tersebut sebagai contoh berikut. Di mana misalkan kita perlu membangun sebuah rumah, di mana akan terdapat banyak pekerja. Ya, akan terdapat banyak pekerja. Ya. Jadi di sini pada saat agar pekerja memiliki energi, maka mereka perlu makan burger. Ya, misalkan mereka perlu makan burger. Di mana di sini misalkan akan terdapat sebuah pompa burger, ya, sebuah penghasil burger. Nah, kita akan menganalogikan sumber tegangan tersebut adalah mesin penghasil burger, di mana energi itu adalah burger, ya. Ini adalah kita analogikan sebagai energi. Lalu mesinnya itu kita analogikan sebagai sumber tegangan. Lalu kita akan analogikan pekerja-pekerja ini sebagai elektron. Ya, kita akan analogikan pekerja-pekerja ini sebagai elektron. Lalu kita akan analogikan rumah ini bagaikan lampu. Nah, agar bangunan ini atau rumah ini terbangun, maka tentu saja elektron-elektronnya perlu energi. Ya, jadi elektron-elektronnya akan makan burger ini. Nah, di mana konsep dari tegangan itu adalah sebagai berikut. Di mana misalkan tegangannya itu adalah 2 volt. Maka itu artinya adalah 2 joule per kolom. Ya, artinya adalah misalkan ini adalah 2 burger yang akan diberikan kepada setiap orang, ya. Misalkan 2 volt itu adalah 2 burger yang akan diberikan ke setiap orang, ya. 2 burger yang akan diberikan kepada sekelompok elektron. Nah, itu adalah definisi dari 2 joule per kolom, ya. Analoginya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang dapatkah kita cari berapa banyakkah energi yang dikeluarkan oleh mesin ini? Tentu saja belum, ya. Kita masih belum mengetahuinya. Di mana kita hanya mengetahui joule per kolom, ya, banyaknya burger yang perlu diberikan kepada setiap orang. Nah, tentu saja agar kita mengetahui energi yang dikeluarkan oleh mesin, kita perlu mengetahui aliran dari pekerja tersebut, ya, aliran elektron. Ya, setelah mereka membangun rumah, mereka akan lapar dan mereka akan masuk ke antrian. Di mana misalkan alirannya itu adalah arus listrik, ya, analoginya seperti arus listrik. Di mana arus itu akan sama dengan muatan per detik, ya. Jadi misalkan kita dapat analogikan sebagai berikut. Misalkan kita memiliki arus pekerja sebanyak I sama dengan 1 ampere. Artinya adalah setiap detiknya ini akan sama dengan 1 kolom per detik. Setiap detiknya akan terdapat 1 pekerja yang antri. Ya, setiap detiknya akan terdapat 1 pekerja yang antri. Nah, maka energi yang dihasilkan itu akan sama dengan 2 burger per orang, ya, 2 joule per kolom, 2 burger per orang. Lalu kita kalikan dengan aliran dari orang tersebut atau pekerja tersebut, itu adalah 1 kolom per detik, ya, 1 orang per detik. Nah, maka di sini kita akan menemukan energi per detiknya, ya, yaitu output dari mesin tersebut per detik. Output per detik itu adalah energi per detik. Jadi setiap detiknya akan keluar atau akan diproduksi 2 burger, ya. 2 dikalikan 1 itu adalah 2. Jadi setiap detiknya akan diproduksi 2 burger. Nah, untuk mengetahui energi yang dikeluarkan oleh mesin pembuat burger ini, kita perlu mengetahui berapa lamakah diperlukan agar rumah tersebut terbangun. Ya, misalkan kita perlu waktu 60 detik. Nah, maka kita akan kalikan dengan 60 detik. Nah, maka energi yang diperlukan itu akan sama dengan 2 dikalikan 1 dikalikan dengan 60 detik, di mana itu adalah 120 joule atau 120 burger. Ya, semua kalian mengerti analogi berikut. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa energi listrik itu akan sama dengan tegangan
dikalikan dengan arus dikalikan dengan waktu. Ini adalah energi listrik. Lalu sekarang mari kita ke konsep daya. Di mana daya itu adalah tegangan dikalikan dengan arus. Di mana itu adalah energi listrik yang dikeluarkan per satuan waktu atau energi yang dikeluarkan per detiknya. Di mana ini adalah energi per detik ya. Misalkan di sini adalah 2 burger per detik yang kita perlu keluar dari mesin tersebut. Itu adalah daya. Ya, itu adalah konsep dari daya. Di mana daya itu dinotasikan sebagai P, di mana P itu adalah singkatan dari power. Di mana satuan dari daya itu adalah joule per second, di mana dapat kita tuliskan sebagai watt. Ya. Ini adalah konsep daya, yaitu joule per detik, di mana itu satuannya adalah watt atau disebut juga dengan power. Ya. Nah, agar kalian lebih mengerti konsep dari energi dan daya listrik, mari kita ke contoh soal. Nah, di mana di sini terdapat sebuah rangkaian, di mana terdapat sumber tegangan 12 volt, lalu akan terdapat 2 buah hambatan yang kita rangkaikan secara seri. Nah, di mana kita perlu mencari energi listrik yang dihasilkan oleh baterai selama 2 menit. Nah, di mana energi listrik yang dihasilkan oleh baterai itu akan sama dengan tegangan dikalikan dengan arus dikalikan dengan waktu, ya, yang telah kita pelajari di atas ini. Tegangan dikalikan dengan arus dikalikan dengan waktu. Nah, maka kita akan temukan energi yang dihasilkan oleh sumber tegangan. Ya, jadi semakin besar arusnya, maka akan semakin besar pula energi yang dihasilkan. Lalu semakin besar tegangannya, yaitu burger per orangnya, maka tentu saja energi yang dikeluarkan itu akan semakin besar. Lalu semakin besar waktunya, tentu saja energi yang dikeluarkan itu semakin besar. Jadi energi itu akan berbanding lurus dengan tegangan, arus, dan waktu. Ya. Nah, maka di sini kita telah ketahui tegangannya adalah 12 volt, arusnya kita tidak ketahui. Di mana waktunya kita ketahui, yaitu 120 detik. Nah, untuk mencari arus, I itu sama dengan V per R. Di mana V kita ketahui yaitu 12 volt, di mana hambatan ini adalah rangkaian seri, maka kita akan jumlahkan 4 ditambahkan dengan 2 itu adalah 6. Maka ini akan sama dengan 2 ampere. Jadi arus yang akan melewati sumber tegangan ini adalah 2 ampere. Ya, adalah 2 ampere. Maka energi yang dihasilkan oleh baterai selama 2 menit itu adalah 12 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 120, di mana sama dengan ini adalah 144 dikalikan dengan 0 itu adalah 1440. Lalu kita kalikan dengan 2 itu adalah 2880 joule. Ini adalah energi yang dihasilkan oleh baterai, yaitu 2880 joule. Nah, maka kita telah menjawab pertanyaan A. Mari kita ke pertanyaan B. Di mana pertanyaan B adalah energi kalor yang muncul pada hambatan 4 ohm dan 2 ohm. Jadi di sini sumber tegangan akan menghasilkan energi sebesar 2880 joule ya, setiap 2 menit ya, atau selama 2 menit. Lalu energi yang dihasilkan tentu saja akan digunakan oleh hambatan-hambatan ini, di mana hambatan-hambatan tersebut akan mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Ya, akan diubah menjadi energi kalor. Ya, seperti contoh di atas, di mana elektron-elektron yang melewati hambatan itu akan saling bertumbukan dan akan mengeluarkan energi kalor, ya, akan menimbulkan peningkatan suhu. Nah, maka mari kita cari energi kalor yang dihasilkan oleh hambatan 4 ohm dan 2 ohm. Mari kita cari dahulu yang 4 ohm. Di mana energi yang diubah, ya, energi listrik yang diubah atau yang muncul pada hambatan 4 ohm itu akan sama dengan V dikalikan dengan I dikalikan dengan T. Di mana kita ketahui bahwa arusnya itu adalah 2 ampere karena ini adalah rangkaian seri, arus yang melewati hambatan tersebut adalah 2 ampere. Lalu waktu kita juga ketahui itu adalah 2 menit. Di mana tegangan kita perlu mencari, ya, tegangan pada kedua titik pada hambatan tersebut. Nah, di mana tegangan menurut hukum Ohm itu akan sama dengan arus dikalikan dengan hambatan. Nah, di mana arus
Atau mari kita langsung substitusikan V itu dengan I dikalikan dengan R. Maka I dikalikan dengan R dikalikan dengan I dikalikan T itu akan menjadi I kuadrat dikalikan dengan R dikalikan T. Nah, maka energi kalor yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh hambatan 4 ohm itu akan sama dengan hambatan itu 4 ohm, arusnya adalah 2 ampere dikuadratkan, di mana waktunya itu adalah 120 detik. Di mana ini akan sama dengan 4 dikalikan 4 itu adalah 16. 16 kita kalikan dengan 12 itu akan sama dengan 16 kita kalikan dengan 2 itu adalah 32. Lalu 16 dikalikan 1 adalah 16. Lalu kita jumlahkan itu adalah 192. Maka ini adalah 192 dikalikan dengan 10 itu adalah 1920 joule. Nah, maka energi yang terdisipasi atau yang keluar dari rangkaian ini itu dalam berupa energi kalor itu sebesar 1900 berapa? 20 joule oleh hambatan 4 ohm. Lalu untuk hambatan 2 ohm, mari kita cari energi kalor yang muncul pada hambatan 2 ohm. Di mana energi itu akan sama dengan, nah, kita ketahui bahwa itu adalah VI dikalikan T. Lalu V kita dapat substitusikan dengan I dikalikan R. Maka ini akan menjadi I kuadrat dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Di mana arus itu akan sama, yaitu 2 ampere dikuadratkan. Hambatan itu akan sama dengan 2 ohm. Lalu waktu itu adalah 120 detik. Di mana itu akan sama dengan berapa? 4 dikalikan dengan 2 itu adalah 8. 8 kita kalikan dengan 12 itu adalah 8 dikalikan dengan 2 itu adalah 16. 8 dikalikan 1 adalah 8 ditambahkan 1 adalah 9. Maka inilah 96 dikalikan 10 adalah 960 joule. Nah, maka energi yang akan terdisipasi, ya, definisi dari terdisipasi itu adalah energi yang hilang, ya, energi yang hilang dari rangkaian listrik ini menjadi energi kalor, ya, atau ya energi yang diubah menjadi energi luar, ya, di mana Q itu akan sama dengan 960 joule, ya, 960 joule. Jika kalian perhatikan, ini adalah energi yang dihasilkan oleh sumber tegangan, di mana ini adalah energi yang terdisipasi, yang keluar dari sistem tersebut, ya. Energi yang masuk itu akan sama dengan energi yang keluar. Jika kalian jumlahkan 1920 joule ditambahkan dengan 960 joule itu akan sama dengan 2880 joule, ya. Jadi selama 3 menit baterai akan menghasilkan energi sebanyak ini, di mana hambatan itu akan mengeluarkan energi atau mengubah energi listrik menjadi energi kalor sebesar berikut selama 2 menit, dan yang hambatan 2 ohm itu akan mengeluarkan atau mengubah energi listrik menjadi energi kalor sebesar berikut, ya. Jadi energi yang masuk itu akan sama dengan energi yang keluar. Nah, semoga kalian mengerti konsep dari energi dan daya listrik, dan sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan mengerjakan beberapa contoh soal lagi.